manusia telah ditentukan takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, telah memilih beberapa wakil terbaik sebagai pengadil dan pembawa pesan-pesan kebenarannya. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 124.000 manusia bergelar nabi dan 315 diantaranya diutus sebagai rasul. Perjuangan nabi dan rasul dalam menegakkan kebenaran dan membawa syariat Allah mengisahkan banyak kisah heroik. Salah satunya seperti kisah Samson. Di dalam Islam, Samson sebenarnya adalah sebutan dari salah satu nabi, yakni Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam. Kisahnya terangkum dalam kitab Muqasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Nabi Syam'un dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa. Disebutkan pula dirinya mampu melembutkan besi. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang kisah Samson dalam Islam yang sangat kuat dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serambi Tauhid yang dimuliakan Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dalam sejumlah riwayat, Syam'un atau yang orang barat menyebutnya Samson merupakan salah satu nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Rasulullah bersabda, jumlah para nabi 124.000 orang, 315 di antara mereka adalah Rasul, banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Syam'un berasal dari Gaza, Palestina. Kisah Syam'un disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin bab Lailatul Qadar. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat berita dari seorang yang sudah tua dari kaum Bani Israel tentang kisah seorang pejuang Allah yang bernama Syam'un al-Ghazi alaihi salam. Kisah Nabi Syam'un ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan mengenai nama nabi yang disebutkan dalam ayat tersebut. Menurut As-Sadi, nabi tersebut bernama Syam'un, sedangkan menurut Mujahid adalah Samuel. Syam'un, begitulah panggilannya, memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Konon, hanya dengan pedang satu ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya ini. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Selain itu, Nabi Syam'un juga diceritakan memiliki fisik yang kuat dan tangguh. Dengan segala kehebatannya itu, Nabi Syam'un dibenci oleh musuh-musuhnya, terutama dari golongan orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya mereka sepakat dibuatlah rencana untuk membunuh Nabi Syam'un. Mereka kemudian bersiasat memanfaatkan istri Nabi Syam'un yang kebetulan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut membantu membunuh suaminya, yakni Nabi Syam'un. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan tersebut untuk membunuh Nabi Syam'un. Maka orang-orang yang tidak beriman memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un sewaktu tidur untuk kemudian mereka akan membunuhnya secara beramai-ramai. Rencana tersebut awalnya berjalan mulus. Namun ketika bangun, Nabi Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Gagal dengan rencana pertama,
orang kafir menyusun rencana lainnya, yakni Nabi Syam'un diikat dengan rantai besi. Namun, dengan sekali hentakan Nabi Syam'un pun dapat menghancurkan rantai tersebut. Karena penasaran, sang istri akhirnya bertanya kepada Nabi Syam'un, "Kamu ini kan manusia, pasti suatu saat mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" "Kelemahanku sebenarnya rambutku sendiri," jawab Nabi Syam'un. Lalu, pada suatu malam di saat orang tidur, istri Nabi Syam'un memotong rambut suaminya yang panjang kemudian diikatkan ke badan Nabi Syam'un. Berhasil, esoknya Nabi Syam'un benar-benar tidak bisa bergerak. Kabar ini segera diumumkan kepada semua orang bahwa Nabi Syam'un sudah terjerat. Kemudian, Nabi Syam'un yang sudah tidak berdaya dibawa menuju ke sebuah gedung untuk dieksekusi mati. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Nabi Syam'un. "Apa permintaanmu pada Allah?" tanya malaikat Jibril kepada Nabi Syam'un. Kemudian dijawab Nabi Syam'un, "Aku minta hanya satu, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Ia kemudian menggerakkan tiang dan seketika itu juga tiang-tiang yang menyangga gedung menjadi ambruk. Seluruh gedung pun runtuh menimpa semua orang kafir termasuk istri Nabi Syam'un hingga mereka semua meninggal. Karena hal itu, Nabi Syam'un pun berjanji akan menjaga ibadah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan lamanya. Nabi Syam'un lantas pergi meninggalkan kaumnya yang dianggapnya sangat sulit untuk diajak berubah itu. Tapi ia tetap mencintai Bani Israel, terutama kaumnya yang lemah dan harus dibela. Akhirnya, ia pun menyendiri. Itulah jalan hidup yang diambil Nabi Syam'un. Hidup mengasingkan diri di sebuah gua di pedalaman hutan. Di sana ia melakukan meditasi dengan disiplin yang berat, sesuai sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah terus-menerus tapi juga melindungi kaumnya tanpa terlihat. Dan apabila ia mendengar adanya praktik kezaliman penguasa atau bangsa penjajah asing pada Bani Israel, ia akan menghancurkan kejahatan itu pada malam hari dengan sekejap. Ia jadi sosok pahlawan misterius bagi Bani Israel. Ia pun memilih menjaga kaumnya sendirian dan tidak ada yang tahu. Hingga Nabi Syam'un pun dikisahkan tidak punya pengikut hingga wafat. Kisah Samson atau Syam'un ini sudah turun-temurun sejak zaman sebelum Rasulullah. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya atau kisah para nabi. Suatu ketika Rasulullah mengisahkan sosok ini ketika para sahabat berkumpul. Beliau pun mengisahkan kepada para sahabat tentang sosok seseorang di padang mahsyar kelak, seorang nabi dengan kekuatan besar dan memiliki kebaikan setara lebih dari 1000 bulan. Sosok itu adalah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam. Tapi ketika kelak di padang mahsyar, cerita Rasulullah, ia sendirian dan tidak punya pengikut, tapi ia berada di surga. Bagaimana cara bisa berbuat kebaikan seperti Nabi Syam'un? Tanya para sahabat. Lantas malaikat Jibril pun datang dan memberitahu Rasulullah bahwa umat Rasulullah nantinya bisa juga mendapatkan hal tersebut dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ibadah dengan pahala setara 1000 bulan seperti kisah Nabi Samson atau Syam'un al-Ghazi alaihi salam. Kisah tersebut membuat para sahabat Rasulullah merasa kagum dengan amalan Nabi Syam'un. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril membacakan firman Allah, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Ini lebih baik daripada apa yang Rasulullah dan umatnya kagumi. Maka bergembiralah karenanya Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya saat itu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan bagimu melakukan puasa padanya. Di dalamnya dibukakan semua pintu surga dan ditutup rapat-rapat semua pintu neraka dan setan-setan dibelenggu.
Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, berarti dia telah terhalang dari semua kebaikan. Sahabat serambi tauhid yang dimuliakan Allah, itu tadi kisah Samson dalam Islam yang sangat kuat dan tangguh. Semoga dengan cerita tadi kita semua dapat mengambil pelajaran dan juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.